Letakkan tas kotor itu di atas meja marmerku sekarang, Arini. Jangan coba-coba menyembunyikan tangan panjangmu di balik wajah melas itu. Suara Ibu Ratna menggelegar, memecah keheningan pagi di ruang tengah yang aromanya dipenuhi parfum mawar mahal. Arini gemetar. Tangannya yang masih basah habis mencuci piring mencengkeram erat tas kain berisi mukena. Ibu, demi Allah, saya tidak tahu apa yang Ibu maksud. Saya baru saja selesai dari dapur, jawabnya dengan suara yang nyaris hilang tertelan ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa pagi ini mertuanya tampak seperti singa yang siap menerkam. Ibu Ratna tertawa sinis, sebuah tawa yang merendahkan harga diri Arini hingga ke titik terendah. Jangan bawa-bawa nama Tuhan, dasar pencuri. Kalung berlian kado dari almarhum suamiku hilang dari brankas meja rias dan hanya kamu yang punya akses masuk ke kamar itu tadi pagi untuk mengantar jamu. Tapi ibu sendiri yang memanggil saya masuk, dan ibu tidak sedetik pun melepas pandangan dari saya. Arini mencoba membela diri, namun sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Rasa panas menjalar, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Ia merasa seperti binatang buruan yang dipojokkan di rumahnya sendiri. Ibu Ratna mengambil ponsel pintarnya, jemarinya yang penuh cincin bergerak cepat menekan tombol panggil. Halo, kantor polisi, saya ingin melaporkan pencurian di kediaman saya. Pelakunya ada di depan saya sekarang. Tolong cepat datang sebelum dia melarikan diri. Setelah menutup telepon, ia menatap Arini dengan senyum kemenangan. Arini hanya bisa bersimpu di lantai marmer yang dingin. Di dalam hati, ia menjerit bertanya mengapa nasib begitu kejam padanya. Selama 3 tahun menikah, ia telah diperlakukan lebih rendah dari pelayan. Namun dituduh sebagai pencuri adalah luka yang tak mungkin bisa sembuh dengan mudah. 30 menit kemudian, suara sirine tidak terdengar. Namun 2 mobil SUV hitam legam berhenti tepat di depan gerbang. 6 orang pria berjas rapi turun dengan langkah tegap dan wajah tanpa ekspresi. Ibu Ratna bergegas membuka pintu. Wajahnya sudah disiapkan dengan akting tangisan yang memelas. Bapak-bapak polisi, syukurlah kalian datang. Tolong segera geledah wanita ini. Dia telah mencuri perhiasan paling berharga di rumah ini. Seret dia ke penjara, agar dia tahu rasa. Seru Ibu Ratna sambil menunjuk Arini yang masih bersimpuh di lantai, tampak kecil dan tak berdaya di sudut ruangan. Pria yang memimpin rombongan itu, seorang lelaki paruh badan dengan tatapan mata setajam elang, mengeluarkan sebuah lencana dari saku jasnya. Kami bukan dari kepolisian wilayah, Nyonya Ratna. Kami dari Satuan Tugas Investigasi Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi Pusat, ucapnya dengan nada dingin yang menghentikan nafas Ibu Ratna. Ibu Ratna terdiam. Tangannya yang tadi menunjuk Arini kini mulai gemetar hebat. Korupsi? Apa maksud kalian? Saya yang memanggil kalian karena kehilangan berlian. Kalian salah alamat. Suaranya melengking tinggi, mencoba menutupi kepanikan yang mulai merayap di dadanya. Kami tidak salah alamat, Nyonya. Kami sudah mengawasi transaksi rekening yayasan milik keluarga Anda selama 6 bulan terakhir. Dan pagi ini, pengadilan telah menetapkan status penyitaan terhadap rumah ini beserta seluruh isinya sebagai barang bukti korupsi proyek pembangunan infrastruktur daerah. Tegas petugas tersebut. Wajah Ibu Ratna yang tadi merah karena amarah mendadak berubah pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba lari ke kamar pribadinya, namun 2 petugas lain dengan sigap menghadang jalannya. Mohon kooperatif, Nyonya, perlawanan hanya akan memperberat hukuman Anda. Imbuh petugas itu sambil mengeluarkan surat perintah penyitaan. Arini yang tadinya ketakutan, kini hanya bisa menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat para petugas mulai menempelkan segel di beberapa furnitur mewah. Salah satu petugas masuk ke kamar Ibu Ratna dan keluar membawa sebuah kotak merah kecil yang sangat dikenal Arini. Ini kalung yang Ibu cari, bukan? Kami menemukannya diselipkan di bawah lipatan karpet kamar Ibu, bukan di tas menantu Ibu. Tampaknya Ibu sengaja meletakkannya di sana untuk membuat laporan palsu sebagai pengalihan atas kedatangan kami hari ini. Ibu Ratna jatuh duduk, persis di posisi Arini bersimpuh tadi. Keangkuhannya runtuh seketika. Ternyata sandiwara kehilangan berlian itu hanyalah upaya putus asanya untuk menciptakan kekacauan agar petugas fokus pada pencurian, bukan pada brankas besarnya yang penuh dengan uang suap. Arini, tolong Ibu. Arini, katakan pada mereka Ibu hanya kilaf. Rintih Ibu Ratna mencoba memegang kaki menantu yang selama ini dia injak-injak. Namun Arini menarik kakinya perlahan. Ada rasa iba, namun rasa kecewa karena difitnah telah menutup pintu maafnya untuk saat itu. Ibu yang mengajarkan saya bahwa hukum harus ditegakkan bagi seorang pencuri, ujar Arini dengan suara tenang namun tegas. Sekarang, biarlah hukum bekerja untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya telah mencuri banyak hal dari orang lain, meskipun mencuri harga diri saya.
Petugas mengeluarkan borgol perak yang berkilau di bawah lampu kristal ruang tamu. Bunyi klik saat borgol itu mengunci pergelangan tangan Ibu Ratna terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Sang ratu rumah mewah itu kini digiring di luar melewati deretan foto almarhum suaminya yang terpajang di dinding. Di luar, para tetangga sudah berkumpul, berbisik-bisik melihat Ibu Ratna yang sombong itu dimasukkan ke dalam mobil SUV hitam. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menaruh simpati. Kesombongan yang dia tanam selama bertahun-tahun kini memanen kehinaan di depan publik. Arini berdiri di teras, menatap mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Ia menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa jauh lebih ringan. Meskipun kini ia tidak tahu harus tinggal di mana, karena rumah itu disita, ia merasa jauh lebih kaya karena beban fitnah itu telah diangkat dari pundaknya. Arini berjalan menuju gerbang, meninggalkan istana kepalsuan yang penuh dengan intrik. Namun langkah Arini di depan gerbang terhenti oleh deru mesin mobil yang sangat ia kenal. Bram, suaminya, turun dengan wajah merah padam dan napas memburu. "Mana berlian ibu? Dasar kau wanita tidak tahu diuntung. Aku menikahimu agar kau mengurus rumah, bukan merampok harta ibuku." Teriak Bram, suaranya menggelegar di depan para petugas yang sedang menyegel rumah. Arini menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada. Namun yang ia temukan hanyalah kebencian yang buta. "Bram, ibumu ditangkap karena korupsi, bukan karena aku. Berlian itu ada di tangan petugas, ditemukan di bawah karpetnya sendiri. Dia memfitnahku." Arini membela diri dengan suara bergetar. Namun Bram justru melayangkan pandangan jijik yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Jangan berbohong. Ibu melakukan itu semua demi kita, demi harga diri keluarga ini. Kalau kau tidak mencurinya, kenapa petugas-petugas ini datang ke sini?" Bram tampak kalap. Ternyata Bram bukan sekadar anak yang berbakti. Ia adalah otak di balik aliran dana gelap yang selama ini dikelola ibunya. Ketakutannya akan penjara membuatnya mencari kambing hitam, dan Arini adalah sasaran yang paling mudah. Bram kemudian berbalik ke arah petugas, mencoba melakukan negosiasi yang sia-sia. "Pak, istri saya ini yang mengatur segalanya. Dia yang menyimpan semua aset itu tanpa sepengetahuan saya," ucapnya dengan tega, melemparkan seluruh dosa korupsinya ke pundak wanita yang telah menemaninya dari titik nol. Arini ternanga. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai baru saja mencoba menukar kebebasannya dengan nyawa Arini. Untungnya, petugas senior itu bukan orang bodoh. Ia melangkah maju dan menyodorkan sebuah dokumen hasil penyadapan telepon. "Saudara Bram, kami memiliki rekaman percakapan Anda dengan ibu Anda semalam. Anda memerintahkan ibu Anda untuk menyembunyikan berlian itu dan melaporkan Arini agar perhatian kami teralihkan. Anda pikir kami bisa dikelabui dengan drama picisan ini?" Wajah Bram seketika pucat pasi, namun kesombongannya belum hilang. Dengan tangan yang gemetar, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah ia siapkan. "Bagus kalau begitu. Tapi sebelum kalian membawaku, ingat, ini Arini." Bram melemparkan kertas itu ke wajah Arini. "Itu surat permohonan cerai. Aku sudah mendaftarkannya secara online pagi tadi. Aku tidak sudi memiliki istri yang tidak bisa membantuku di saat sulit." Ia menatap surat cerai itu, lalu menatap Bram yang kini mulai dipasangi borgol oleh petugas. "Terima kasih Bram," ucap Arini lirih namun tajam. "Terima kasih karena telah membebaskanku dari penjara yang bernama pernikahan ini, sebelum aku benar-benar mati karena racunmu." Bulan berikutnya, Bram dan ibunya duduk di kursi pesakitan mengenakan rumpi oranye. Sementara Arini berdiri di sisi lain sebagai saksi kunci, sekaligus penggugat balik atas hak-haknya yang selama ini dirampas. Di depan hakim, Bram mencoba menarik kembali permohonan cerainya saat tahu bahwa Arini ternyata adalah pewaris tunggal tanah perkebunan di desa yang nilainya jauh lebih besar dari uang korupsinya. "Arini, sayang, aku hanya emosi waktu itu. Tolong cabut kesaksianmu, kita mulai dari awal." Namun Arini hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia mengenakan pakaian putih bersih, melambangkan jiwanya yang telah lahir kembali dari api fitnah yang membakar hidupnya selama bertahun-tahun. "Bram, berlian yang kau puja itu palsu, sama seperti cintamu. Dan permohonan cerai ini adalah satu-satunya hadiah jujur yang pernah kau berikan padaku," ujar Arini sebelum berbalik meninggalkan ruang sidang. Hakim mengetuk palu, memutuskan perceraian mereka secara resmi sekaligus menjatuhkan vonis belasan tahun penjara untuk Bram dan ibunya.